kami akan membahas tentang mitigasi bencana kekeringan, baik itu sebelum terjadi bencana, saat bencana, ataupun setelah terjadinya bencana. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Saya Irfan Kurniawan. Saya Laurentius Boy. Saya Salwa Putri Arifah. Saya Hijiria Puspita. Saya Teresa Fusian Adakar. Ada. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu bencana kekeringan? Nah, jadi bencana kekeringan adalah suatu kondisi di mana sebuah wilayah mengalami kekurangan ketersediaan air dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut berakibat kepada kelangsungan hidup manusia, baik hewan dalam mendukung kehidupan, mulai dari pertanian, peternakan, hingga lingkungan yang baik. Nah, biasanya kekeringan ini terjadi akibat curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, kemudian penggunaan air yang berlebihan, kerusakan lingkungan, dan juga perubahan iklim. Nah, hal tersebut berakibat langsung kepada kekeringan, di mana mulainya berkurang sumber persediaan air seperti sumur, sungai, dan tempat-tempat persediaan air lain. Dan kalian ngerasa nggak sih akhir-akhir ini tuh kayak terasa makin panas gitu? Iya lagi, air makin panasnya, sumur di rumahku aja makin dikit airnya. Kenapa nggak sih ini awal dari tanda-tanda bencana kekeringan. Setelah hujan semakin jarang turun, maka air semakin menipis. Iya, kalau kekeringan betulan gimana ya? Tenang, nggak usah panik. Kita masih bisa kok mengurangi dampaknya dengan melakukan mitigasi sebelum bencana kekeringan. Mitigasi sebelum bencana itu maksudnya gimana? Mitigasi itu artinya kita melakukan pencegahan sebelum bencana itu terjadi. Mitigasi sebelum bencana. Air yang digunakan oleh warga dalam sehari-hari berkurang dan mengalami kekeringan. Krisis air bersih pun terjadi di Kampung Kocek, Kelurahan Krenggan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Teman-teman, kalian udah lihat berita nggak? Ternyata sekarang ini kita udah masuk ke dalam musim kemarau, dan katanya banyak daerah yang mulai terdampak kekeringan. Bahkan di media sosial berita ini udah banyak dibahas. Aku juga lihat banyak daerah yang kekurangan air. Tapi ini bukan tanda lagi, ini sudah menjadi bencana kekeringan yang akan terjadi. Terus kita harus ngapain? Belakangan ini hujan udah mulai turun nggak sih? Iya. Sumber air juga udah mulai kembali. Lega banget rasanya. Tapi pengalaman kemarin semua menjadi pelajaran untuk kedepannya. Betul, walaupun bencana ini sudah berlalu, kita harus tetap menjaga kebiasaan dengan air dan merawat lingkungan ya teman-teman. Nah, betul tuh, supaya kita tuh lebih siap kalau misalnya terjadi bencana itu lagi. Nah, apa sih itu tahapan pasca setelah bencana? Yaitu tahapan ini terjadi setelah kondisi air mulai kembali normal, di mana fokusnya kita itu adalah pemulihan dan pencegahan agar kekeringan tidak terjadi lagi di masa depan.